Selamat pagi kepada para peserta dan para hadirin sekalian. Perkenalkan, nama saya Ayu, saya dari layanan koleksi ilmu rujukan dan ilmu perpustakaan. Hari ini akan ada acara Lip Talk yang sekarang sudah ketiga kalinya. Terima kasih atas kehadirannya, juga kepada para narasumber dan moderator. Terima kasih atas kehadirannya. Jujur aja saya hari ini agak deg-degan, semangat karena ini laptop yang tahun 2001 yang pertama, dan kami narasumber hari ini kebetulan narasumbernya dan moderator dari luar Perpustakaan Nasional. Semoga teman-teman semua yang hadir di acara ini bisa saling berbagi ilmu, berbagi cerita tentang pengalamannya di dunia ilmu perpustakaan, dan juga semoga kita bisa menciptakan atau mengeluarkan ide-ide baru yang nantinya bisa kita terapkan sehari-harinya. Sebelumnya, saya mengucapkan kepada Bapak Kepala Perpustakaan Nasional, Syarif Bando, yang telah mendukung acara kami, dan kepada Kepala Pusat Jasa Informasi Perpustakaan dan Pengelolaan Naskah Nusantara, Bapak Teguh Purwanto, SIP MSI, juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Yuliarti Bunga, SIP SNI, selaku Koordinator Kelompok Substansi Ilmu Penyusunan Konten Media dan Layanan Informasi Perpustakaan, dan yang hadir di sini selaku subkoordinator saya, terutama kami di layanan, ada Bapak Arif Wicaksono, Shum Mhum, juga kepada narasumber hari ini ada Bapak Victor Edwin Ohoiwutun, dan Bapak moderator Bapak Hendro Wicaksono selaku dari Developers Slims. Terima kasih Pak Hendro, juga Pak Victor bersedia untuk bergabung dengan kami. Semoga hari ini bisa memberi manfaat kepada para peserta yang hadir. Untuk sebelumnya, hari ini acaranya Lip Talk itu santai ya, jadi teman-teman bisa berbagi cerita, terutama untuk Victor, berbagi pengalamannya, bagaimana dia sebagai Kepala Perpustakaan di UPT Universitas de La Salle, terutama di Sulawesi Utara, bisa menjadi atau menginspirasi teman-teman yang lain, terutama di daerah Indonesia Timur, bagaimana mengelola perpustakaannya, bagaimana Victor juga bisa bergabung dengan One Search ID, salah satu layanan digital kami di Perpustakaan Nasional. Semoga hari ini bisa saling berbagi semuanya. Sebelum mulai pada acara selanjutnya, saya persilakan untuk Bapak Arif Wicaksono memberikan satu patah atau dua patah kata. Dipersilahkan untuk Pak Arif. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Pak Victor Edwin Ohoiwutun. Pak Victor ya? Atau mau dipanggil Mas saja nih? Karena orang Jawa biasa manggil Mas saja ya. Ini terus ada keluarga saya nih, keluarga Wicaksono, punya marga Wicaksono sama Bapak Hendro Wicaksono, senior saya, salah satu panutan saya nih, pengembang Senayan, Slims, seperti orangnya juga slim gitu ya. Selamat datang di Lip Talks buat para peserta. Seperti yang sudah diungkap oleh Mbak Ayu di awal, kita mencoba santai di sini. Bukannya tidak cinta Indonesia gitu ya, makanya tidak diperdengarkan Indonesia Raya misalnya gitu. Terus kadang-kadang kegiatan perpusnas tuh ada Mas Perpustakaan, ini pun juga coba tidak kita skip saja karena memang mencoba lebih santai, tidak terlalu formal. Pertama saya awali rasa syukur kita dapat hadir di sini walaupun secara virtual. Keuntungan virtual bahkan gitu ya, kita bisa bertemu dengan Mas Victor nih yang ada di Manado sana. Terus ternyata tadi saya lihat-lihat chat ada yang dari Papua juga, sudah universitas apa gitu saya lihat.
sudah ikut bergabung. Mudah-mudahan kita sama-sama bisa sampai akhir. Mari kita tetap menjaga 3M ya. Mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker untuk dalam kondisi pandemi COVID-19 ini. Kami dari Pusat Jasa Informasi Perpustakaan itu mempunyai fungsi salah satunya melaksanakan bimbingan teknis supervisi khusus di bidang layanan perpustakaan, sederhananya seperti itu. Jadi Lip Talk ini, Librarian Talks, bukan sok Inggris-Inggris gitu ya, tapi emang kayaknya lebih enak kita coba pakai istilah Inggris. Librarian Talks, Lip Talks, ini kegiatan diskusi yang tadi dibilang mencoba santai, direncanakan setiap bulan. Tahun lalu kita mencoba non-anggaran ya. Ternyata ada para pustakawan yang sangat senang untuk berbagi, walaupun tidak dijanjikan ada anggaran. Bahkan nih kayaknya para narasumber sekarang pun diajaknya bukan karena anggaran gitu ya, tapi karena yang senang berbagi. Kita ingin mengembangkan diri sama-sama di layanan perpustakaan, khususnya layanan perpustakaan, karena kami memang unit kerja untuk layanan perpustakaan. Jadi bukan tidak mungkin nanti salah satu dari kita nanti yang peserta itu menjadi narasumber gitu kan. Ini ada yang bilang nih kok developernya malah menjadi moderator ya. Ini moderator rasa narasumber nih nanti Pak Hendro nanti. Perpustakaan kita kalau bisa memberikan nilai kepada masyarakat pasti akan dimanfaatkan oleh masyarakat, sudah pasti itu ya. Kalau sekarang didengung-dengungkan layanan berbasis inklusi sosial yang menjadi program nasional perpustakaan, menurut saya sejatinya itu sebenarnya pengembangan dari layanan reference, jiwanya dari layanan perpustakaan. Artinya mengembangkan literasi informasi kepada masyarakat, tidak hanya untuk kepentingan pendidikan, tapi juga nanti kemampuan itu dengan menggunakan perpustakaan, dengan mampu mendapatkan informasi yang cukup, bisa dimanfaatkan untuk sampai bahkan peningkatan kesejahteraan. Seperti itu. Lip Talk di sisi kami juga menjadi ajang untuk memperkenalkan layanan kami Perpustakaan Nasional dan sama-sama mengajak untuk perpustakaan di Indonesia melakukan hal yang sama. Salah satu yang sudah kita jalankan misalnya, dan ini jiwanya perpustakaan sebenarnya itu layanan referensi. Didorong oleh pandemi gitu kan, didorong kuat, bahkan dijorokin kalau mau dibilang, itu kita mengadakan layanan referensi virtual. Jadi masyarakat, teman-teman gitu ya, itu bisa bertanya kepada Perpustakaan Nasional, mau cari data apa, mau mencari informasi apa, mau mencari literatur apa, insya Allah akan kita bantu. Itu bisa lewat lewat email. Tadi kayaknya ada video-videonya, layanan_referensi@perpusnas.go.id, mudah dihafal. Atau masuk aja ke perpusnas.go.id, portalnya Perpustakaan Nasional. Nanti akan keluar chat tuh di sebelah kanan bawah, tinggal diklik, nanti akan banyak pustakawan referensi kami yang akan coba membantu. Yang kedua, kita punya layanan diseminasi informasi terseleksi, kira-kira nama gitu ya. Jadi kita mengundang masyarakat untuk mengisi form yang mereka nanti akan mengisi kebutuhannya apa sih yang ingin dikirimkan secara rutin, informasi literatur, maka nanti akan kita kirimkan berdasarkan inputan yang dimasuk tadi. Lalu yang ketiga yang juga saya sampaikan adalah layanan bimbingan pemustaka dan literasi informasi secara online. Ini buat Bapak Ibu di perpustakaan perguruan tinggi, perpustakaan sekolah, perpustakaan umum, itu bisa berkoordinasi dengan kami untuk bekerja sama. Nanti kita akan datang secara virtual. Bapak Ibu tinggal mengundang siswanya, tinggal mengundang mahasiswanya, tinggal mengundang dosennya, tinggal mengundang pemustakanya. Nanti kami akan datang mencoba memperkenalkan layanan digitalnya Perpustakaan Nasional,
untuk bisa dimanfaatkan secara maksimal. Paling nggak 3 itu. Dan menurut saya ini layanan sangat dasar sebenarnya yang dari perpustakaan, dan itu coba kita ingin dorong supaya banyak perpustakaan untuk melakukan hal yang sama. Sudah diungkap tadi ya, Library Talks ini yang pertama di 2021, sudah ada 2 kali sebelumnya di 2020 di akhir tahun, dengan semangat yang luar biasa dari Mbak Ayu, dan ada Susi nih, Mbak Susi juga, didukung oleh radio WBS-nya Perpustakaan Nasional oleh Mas Andrian, ada di sini juga. Jadi kita ingin sama-sama mengembangkan diri, sama-sama mengembangkan layanan perpustakaan, dan kita sisipkan promosi layanan perpustakaan. Liptalk kali ini didatangkan dari narasumber dari Mas Victor nih, dari Manado. Saya sempat sekali ke Manado, itu luar biasa. View-nya, orang-orangnya, masyarakatnya. Ini terkait dengan OneSearch. Kalau ada yang belum pernah dengar, OneSearch itu kira-kira Google-nya untuk perpustakaan lah, gampangnya gitu. Jadi ada onesearch.id, bisa di-exclusive nanti. Itu kalau kita ketik di situ akan muncul semua buku, semua literatur, bahkan repositori di perpustakaan seluruh Indonesia. Nah, ternyata ini Mas Victor ini menggunakan Slims. Saya lihat dari tampilannya Slims nih, tebakan saya Slims. Sepertinya Slims. Makanya kita undang juga developer Slim untuk ikut bergabung di sini, Pak Hendro. Prinsipnya sih, kenapa harus bergabung? Bukan harus, kenapa kita mengajukan untuk bergabung dengan OneSearch? Bagaimana caranya? Nanti mungkin Mas Victor bisa ikut cerita di sini. Tapi prinsipnya yang ingin disampaikan adalah OneSearch menerima seluruh aplikasi perpustakaan. Yang penting standar metadatanya, termasuk ada OAI PMH kalau nggak salah gitu ya. Standar pertukaran data yang dipakai itu dimiliki. Jadi tidak peduli itu aplikasinya apa. Perpusnas sendiri menggunakan Inlist misalnya. Universitas de la Sela Manado menggunakan Slim, di mana menggunakan Lontar misalnya, atau menggunakan apapun itu aplikasinya. Mari kita bergabung membangun katalog Indonesia yang nanti akan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Pustakawan kita di sini bisa berjejaring di lewat Liptalk ini untuk sama-sama mengembangkan layanan. Semoga perpustakaan dan layanan diberikan mampu memberikan nilai kepada masyarakat. Terima kasih buat Mbak Ayu, tim layanan reference, WBS Perpustakaan Nasional. Tiada gading yang retak-retak, mohon dimaafkan jika ada kekurangan dalam penyelenggaraan. Mari sama-sama kita membangun perpustakaan, layanan perpustakaan. Dari saya, selamat ngobrol, berdiskusi, berbagi, dan berjejaring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Arief Wicaksono yang telah memberikan gambaran bagaimana acara Liptalk dan apa yang akan kita bahas hari ini. Kita lanjut saja, akan saya delegasikan kepada Bapak Hendro Wicaksono selaku moderator, dan kepada narasumber kami Bapak Victor Edwin Ohoy Wutun untuk diberikan waktu dan kesempatan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sebelumnya saya mau tes dulu apakah suara saya terdengar ya di sana? Sudah terdengar, Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera buat kita semua. Ya. Terima kasih kepada rekan-rekan dan kepada instansi Perpustakaan Nasional yang sudah memberikan forum diskusi yang santai tapi juga bisa memberikan banyak manfaat buat teman-teman pengelola perpustakaan. Bapak, Ibu-ibu semua, apa kabarnya ya? Mudah-mudahan sehat semua ya. Memang di masa pandemi ini
kita harus senantiasa bisa disiplin menjaga kesehatan ya. Kalau di Jakarta ya sudah lumayan banyak yang kena ya. Saya kadang-kadang suka iseng. Kalau hasil statistik kecil-kecilan saya tuh bisa dianggap, kalau kita ngumpul 10 orang itu biasanya ada satu yang entah OTG atau mungkin alumni. Kalau kita bilang alumni biasanya, alumni itu artinya dia sudah pernah kena tapi terus alhamdulillah sembuh. Oke, senang sekali kita bisa berkumpul di sini. Perkenalkan, nama saya Hendro Wicaksono yang akan memandu diskusi kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu, para peserta, selamat datang di acara Lip Talk. Ya. Kalau tadi Mas Arief sudah menceritakan ya bahwa Lip Talk itu sebenarnya intinya adalah sharing dari pustakawan kepada sesama pustakawan yang lain, ya berbagi pengalaman ya. Saya kalau dengar istilah Lip Talk itu ada di internet itu ada yang namanya TED Talk. Jadi forumnya sama-sama sharing berbagi ilmu. Nah, mungkin Lip Talk ini terinspirasi dari acara TED Talk tersebut. Ya. Lip Talk ini diselenggarakan oleh layanan koleksi, rujukan, dan ilmu perpustakaan nasional. Ya. Nah, kita lanjut ke bahan diskusi kita ya. Kalau kita membahas tentang pengelolaan perpustakaan, maka salah satu tolok ukur ketergunaan perpustakaan. Jadi, kenapa saya mulai dengan tolok ukur? Karena kalau teman-teman mengelola perpustakaan, maka satu hal yang teman-teman harus selalu usahakan adalah mengukur semua layanan perpustakaan. Jadi, tolong kalau bisa segala sesuatunya diukur. Ya, contoh sederhananya adalah kalau teman-teman ada layanan koleksi gitu ya, ada peminjaman koleksi, maka diukur tuh peminjamannya. Kemudian kalau ada pengguna yang membaca buku di tempat, itu harus diukur keterbacaannya. Jadi pokoknya harus kita agak sedikit lebih pusing untuk mengukur semua itu. Pengunjung diukur. Pokoknya kalau bisa segala sesuatunya diukur. Kenapa? Karena biasanya kalau pengalaman saya, pimpinan tuh pasti kalau nanya, dia angka dulu, statistik, berapa pengunjungnya, berapa peminjam, dan lain-lain. Jadi kita harus biasakan semuanya diukur. Jadi ketika kita berargumentasi sama pimpinan, itu kita sudah punya dasar yang kuat. Ya. Nah, salah satu tolok ukur ketergunaan perpustakaan adalah seberapa jauh pemustaka atau pengguna kita mengetahui koleksi yang kita miliki. Ya, kadang-kadang kita udah capek-capek bikin katalog, udah nginput buku, tapi banyak orang yang tidak tahu kita tuh punya apa. Itu kan sesuatu yang harus kita hindari ya. Ibarat pedagang gitu ya, supaya dagangan kita laku, ini produk kita keren banget gitu ya. Nah, supaya banyak orang yang mau mengeksekusi membeli, maka kita tentu harus ngasih display sebanyak mungkin ya. Jadi taruh di mana lah pokoknya yang bisa, kalau bisa gratis gitu, kita taruh display di situ. Nah, diharapkan dengan banyak display maka akan banyak orang tahu, maka itu kemudian akan lanjut lagi dengan eksekusi pembelian produk. Nah, itu kira-kira. Nah, konsep yang sama juga berlaku di perpustakaan, ya, agar banyak orang mengetahui koleksi kita apa, kekuatan koleksi kita itu apa, maka tentu kita harus meletakkan katalog kita ke banyak tempat, ya, ke banyak display. Ya. Contoh paling gampang sih sebenarnya, katalog kita online-kan di internet. Ya, tentu kalau mengonline-kan ke internet ada effort lebih ya, misalnya biaya, kemudian secara teknis harus sewa hosting dan lain-lain, terus taruh aplikasi kita di sana, data-data juga kita taruh online. Nah, itu contoh yang paling mudah ya, kaitannya sama teknologi seperti sekarang. Nah, tapi selain itu ada nggak cara lain untuk kita menyebarkan katalog kita gitu? Kita sebarkan kemana-mana, di copy paste, diulang di sana, nggak ada masalah. Ya. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman berpikir, wah nanti kalau katalog saya ditaruh di banyak tempat, di banyak inisiatif katalog bersama, itu kira-kira nanti akan ada redundant data, nggak ada masalah kalau seperti itu. Yang penting sumber datanya tetap satu dari tempat kita. Nah gitu. Ya, jadi kita usahakan
kita punya banyak display katalog kita ke banyak tempat. Nah, salah satu, kalau di dunia perpustakaan, salah satu hal yang kita bisa lakukan adalah kita bergabung ke dalam inisiatif katalog bersama. Ya. Nah, katalog bersama itu sebenarnya bukan hal yang baru sekali ya. Kalau secara konseptual itu dulu, waktu saya kuliah, menjadi kakak kelasnya Mas Arief ya, tahun 92 saya mulai kuliah, itu sudah dikenalkan juga konsep katalog bersama. Cuma zaman dulu, katalog bersamanya itu masih katalognya cetak. Jadi yang namanya katalog bersama itu adalah nanti outputnya adalah buku yang super tebal, di mana bukunya tuh isinya adalah katalog-katalog, daftar buku yang ada dari perpustakaan-perpustakaan yang bergabung di dalamnya. Jadi semakin banyak perpustakaan, semakin banyak koleksi, maka semakin tebal bukunya. Nah, tapi itu zaman dulu ya. Kalau zaman sekarang, katalog bersama itu bentuknya udah, kalau masih bentuknya buku, udah susah banget ya. Maksudnya, mungkin orang akan malas membacanya, mencarinya juga relatif lebih sulit, harus bikin titik temu berdasarkan pengarang, berdasarkan subjek, dan lain-lain, dan itu bisa berlipat-lipat gitu. Nah, sekarang kita udah ngomong eranya era digital, ya. Dimana kalau era digital tuh menawarkan kemudahan. Kemudahan dalam hal apa? Kemudahan dalam hal kita menyebarkan informasi, dan kita menyebarkan katalog-katalog kita ke banyak tempat, salah satunya ke katalog bersama. Nah, kalau kita ngomong katalog bersama, ada satu inisiatif yang super keren, ya, yaitu Indonesia One Search yang digagas oleh Perpustakaan Nasional, ya, dibantu dengan Mas Ismail Fahmi dan teman-temannya, ya. Nah, yang dinamakan One Search. Jadi kalau teman-teman lihat di internet ya, onesearch.id, nah itu adalah inisiatif katalog bersama super keren yang visi mulianya adalah mencoba menggabungkan semua katalog perpustakaan di seluruh Indonesia. Kan luar biasa itu, datanya luar biasa banyak. Nah, apa keuntungannya kalau kita bergabung di OneSearch? Itu banyak ya. Nanti Pak Victor akan narasumber kita akan menerangkan dengan lebih lanjut. Ya. Pokoknya keuntungannya banyak. Salah satunya yang tadi saya sudah kasih di depan, yaitu bahwa dengan katalog kita terkopi juga di OneSearch, maka kemungkinan katalog kita dilihat sama orang lain semakin tinggi. Ya, kalau makin banyak orang melihat katalog kita, maka logikanya akan semakin banyak orang yang tahu perpustakaan kita. Nah, diharapkan nanti semakin banyak orang yang tahu, semakin tinggi juga orang yang lebih lanjut untuk datang ke perpustakaan dan memanfaatkan layanan perpustakaan kita. Jadi kira-kira seperti itu. Ya, itu belum manfaat yang lain-lain, yang manfaat berjejaring dan lain-lain. Kalau teman-teman misalnya punya katalog di perpustakaannya menggunakan berbagai macam teknologi gitu ya. Ada pakai Inlist Lite atau pakai Slims, kemudian repositorinya mungkin pakai ePrints, kemudian ada jurnal pakai OJS. Itu kan 3 teknologi yang berbeda. Terus kalau misalnya ingin menggabungkan dalam satu pencarian ke semuanya bagaimana? Nah, cara paling gampang adalah dengan bergabung di OneSearch. Kenapa? Karena OneSearch memungkinkan orang mencari koleksi hanya berdasarkan perpustakaan tertentu. Ya, jadi kita nggak usah capek-capek pakai pusing teknologinya seperti apa, sudah disediakan di Indonesia One. Nah, itu salah satu contoh manfaatnya. Nah, pada kesempatan kita kali ini kita sudah kedatangan tamu jauh, ya, namanya Pak Victor Edwin Ohoywutun, ya, beliau adalah Kepala UPT Perpustakaan Unika de la Salle Manado. Saya tadi malam udah latihan. Karena ini Universitas de la Salle ini ucapannya kayak Perancis atau apa gitu, saya mikir. Akhirnya saya lihat, oh ternyata ucapannya de la Salle gitu ya, bukan de la Salle. Tadi ada yang bilang de la Salle, itu salah. Oke, jadi kira-kira seperti itu ya. Saya coba share sebentar. Oke. Ini biografi dari, bukan biografi ya, CV ya, kurikulum vitae dari Pak Victor. Saya memang hanya menampilkan jabatan dan prestasi dan pendidikan, karena kalau informasi nama, alamat, dan lain-lain, saya pikir itu ranahnya private ya, jadi saya potong, saya tidak tampilkan. Nanti kalau ada yang pengen japri-japrian sama beliau, silakan langsung japri saja. Ya, beliau sekarang adalah Kepala UPT Perpustakaan Universitas de la Salle Manado.
tempat bekerjanya di kota Manado, dan jabatan akademik beliau adalah pustakawan pertama, ya, pangkat penata muda tingkat 1, agama beliau Katolik. Nah, pendidikan SD, SMP, SMA. Nah, S1 beliau di jurusan ilmu perpustakaan di Unsrat, ya, Universitas Samratulangi Manado. Oke, nah, prestasi beliau luar biasa, ya, berturut-turut pustakawan terbaik kedua sesulut, ya, 2018 dan 2019. Nah, 2020 nih kayaknya karena pandemi mungkin jadi beliau nggak ikut, ya. Beliau juga jaringan anggota JPA, jaringan perpustakaan Aptik, ya. Kalau saya tidak salah, Aptik ini menggunakan SLIMS untuk perpustakaan yang ada di dalam jaringannya. Kemudian juga beliau aktif di komunitas. Nah, ini keren banget, ya, karena walau bagaimanapun biasanya tidak banyak orang di tengah kesibukannya masih meluangkan waktu untuk beraktivitas di komunitas. Ya, komunitas beliau aktif ini adalah komunitas yang berfokus pada pendidikan anak-anak jalanan dan putus sekolah. Oke, untuk tidak berlama-lama, ya, narasumbernya sudah berada di tengah-tengah kita, ya, kita sambut dengan meriah untuk Pak Victor. Untuk itu kami persilahkan kepada Pak Victor untuk memulai paparan materinya. Silakan Pak Victor. Halo, tes suara saya kedengaran? Ada? Kedengaran, Pak. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih buat kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Kami berada di Indonesia bagian timur. Saya di Manado, Sulawesi, punya kesempatan untuk tampil, punya panggung juga di wadah yang besar seperti Perpusnas, seperti itu. Saya dihubungi oleh Ibu Ayu dan diminta untuk jadi narasumber, dan tanpa pikir panjang lagi saya mengiyakan, karena ini adalah kesempatan langka, mungkin sekali seumur hidup saya untuk bisa dapat kesempatan seperti ini. Seperti itu. Saat ini saya mencoba untuk sharing tentang apa yang kami lakukan di sini, perkembangan perpustakaan kami ketika pertama kali saya terlibat di perpustakaan, bekerja di perpustakaan sebagai pustakawan, dan apa yang sudah kami kerjakan sepanjang beberapa tahun belakangan ini, dan apa yang akan kami lakukan ke depannya. Gitu. Saya coba izin untuk screen materi saya, ya. Iya. Iya, judul yang dikasih di undangan adalah dari sulut berbicara. Jadi saat ini saya coba untuk menceritakan pengalaman saya, apa yang saya lakukan, dan tim juga teman-teman pustakawan yang ada di Sulawesi Utara untuk perkembangan di perpustakaan kami, begitu. Oke. Saya mencoba untuk membagikan dalam 5 komponen yang sangat berpengaruh dalam perpustakaan kami di Unika de la Sala Manado. Ini adalah 5 komponen adalah apa yang kami alami, apa yang kami rasakan, apa yang kami lakukan, seperti itu. Jadi pertama kali saya bergabung di Unika de la Sala Manado di tahun 2014 akhir. Dan kenapa De La Salle menjadi tempat saya untuk mengabdi? Salah satunya itu karena De La Salle memiliki opak. Memiliki opak itu salah satu alasan yang mungkin sangat konyol, karena waktu saya kuliah, kami sedikit sekali mendapat ilmu mengenai tentang otomasi komputer, mengenai opak. Dan ketika saya mulai pertama kali datang di De La Salle, waktu itu magang kuliah dan melihat De La Salle sudah punya opak, itu membuat saya tertarik untuk bekerja di sini. Seperti itu. 2014, dan di 2015 saya dipercayakan oleh pimpinan universitas untuk
menjadi pimpinan dari unit kerja perpustakaan. Di usia yang muda, pengalaman yang sangat minim, baru lulus beberapa bulan, sudah diangkat jadi kepala perpustakaan, itu memiliki tantangan tersendiri buat saya. Tapi itu tidak menjadi halangan buat saya untuk dan tim juga untuk mengembangkan perpustakaan. Saya membagi dalam 5 komponen yang sangat berpengaruh dalam perkembangan di perpustakaan Unika De La Salle. Yang paling pertama, kalau yang kami lihat waktu tahun 2015 itu mulai kita awal, dan kita mikir bahwa hal pertama yang harus kita lihat dalam untuk mengembangkan perpustakaan di unit kita, yang pertama yang kita lihat adalah pengguna. Kenapa pengguna pasar gitu. Nah, perpustakaan juga sama. Ketika kami mulai pengen mengembangkan lebih jauh tentang perpustakaan kami pengen tahu dulu siapa pengguna kami, siapa user kami, siapa yang menggunakan perpustakaan kami yang paling dominan. Ternyata yang kami dapati adalah pengguna saat ini adalah mereka yang lahir di tahun 95 sampai tahun 2010. Yaitu generasi ini tergolong sebagai generasi Z atau disebut juga sebagai Igen. Adalah satu generasi yang pertama mereka lahir itu sudah ada internet. Sedikit tentang sejarah internet yang saya coba searching, bahwa internet pertama kali ada di Indonesia itu sekitar tahun 90 dan mulai menjadi komersial di masyarakat khalayak umum itu sekitar tahun 94. Nah, artinya apa? Bahwa generasi yang tahun 95 sampai tahun 2010, yaitu generasi Z yang saat ini adalah mereka yang ketika lahir sudah ada internet di Indonesia. Nah, itu menjadi pengguna paling banyak yang kami punya di Unika De La Salle Manado. Seperti itu. Jadi dari situ kami juga sudah mulai berpikir bahwa kayaknya ini harus condong ke teknologi informasi, lebih kembangkan. Sebelumnya, bahwa yang sudah saya katakan bahwa ketika saya magang di sini, kami sudah memiliki OPAK, tapi sayang waktu itu OPAK kami itu masih internal kita saja, masih belum di-online-kan gitu. Jadi masih diakses hanya di lingkungan universitas saja. Nah, jauh kalau kita melihat tentang mengenali generasi Z adalah mereka itu adalah cenderung orang yang lebih mencondong untuk menggunakan internet. Seperti survei yang dilakukan oleh Crypto.id di tahun 2017 di 5 kota besar di Indonesia, mereka dapati bahwa generasi Z, generasi yang tahun lahirnya 95 sampai 2010 adalah generasi yang sangat tergantungan dengan gadget. Sangat ketergantungan sama gadget. Ini menjadi tolak ukur kami, siapa user kami, siapa pengguna kami begitu. Nah, dari sinilah kami mencoba untuk bagaimana cara untuk mengarahkan perkembangan perpustakaan di Unika De La Salle. Seperti itu. Ya. Setelah pengguna kita sudah tahu arah kita, kita maunya tuh ke arah teknologi gitu. Karena ya dulunya masih sekedar manual seperti itu. Nah, ketika kita sudah tahu pengguna, komponen berikutnya yang harus kita lihat itu adalah pimpinan. Nah, seperti yang saya bilang bahwa saya itu diangkat sebagai kepala perpustakaan itu kurang lebih berselang 3 bulan setelah saya mulai pertama kali bekerja di Unika De La Salle. Seorang yang muda dan dipercayakan menjadi kepala perpustakaan, dan
di kampus kami, kampus Unika de La Salle, memberikan kesempatan yang sangat luas bagi setiap generasi muda, anak-anak muda untuk bisa bangkit dan bisa menjadi tolak ukur di depan, seperti itu. Ya, poin yang sembari menunggu Pak Victor bisa bergabung kembali, Mbak Ayu atau Mas Arief, nanti kalau Pak Victor sudah bisa bergabung, tolong dikasih tahu ya. Iya Pak, siap. Oke, teman-teman yang ada di forum diskusi ini, ya, jadi kalau nanti misalnya setelah melihat presentasi dari Pak Victor, kemudian ingin bergabung ke Indonesia One Search, itu secara teknis itu pertama adalah katalognya harus online dulu di internet, ya. Jadi One Search, kalau mau bergabung ke One Search nggak bisa kalau katalog kita hanya di lokal, jadi harus online di internet, ya. Kalau online di internet berarti ada beberapa hal teknis yang harus dilakukan. Kalau misalnya instansi kita punya website institusi gitu, itu kita bisa numpang di situ. Kalau tidak ada ya berarti kita harus sewa hosting, kemudian selain sewa hosting mungkin ya bisa cloud ya, bisa VPS, bisa hosting, shared hosting. Itu ada biayanya, kemudian harus beli domain dan lain-lain gitu ya. Itu satu. Kemudian kalau sudah online, maka yang bisa dilakukan adalah registrasi di Indonesia One Search. Jadi kita registrasi, mendaftarkan database kita, aplikasi kita, katalog kita ke dalam Indonesia One Search. Nanti baru setelah itu proses di balik layarnya adalah One Search mulai mengharvest. Ibarat katanya itu kalau harvest itu menuai. Ya, jadi kalau kita sudah online di internet, jadi itu syaratnya ya, online dulu di internet, kemudian daftar di Indonesia One Search, baru nanti Indonesia One Search secara teknis mengharvest menuai. Jadi data kita ditarik untuk disimpan di dalam database-nya One Search. Nah, syaratnya apa? Supaya katalog kita bisa bergabung ke dalam Indonesia One Search, syaratnya satu secara teknis ya, harus mendukung protokol OAI PMH. Jadi OAI PMH itu singkatannya Open Archive Initiative Protocol for Metadata Harvesting. Ya, jadi suatu aturan main atau suatu protokol di mana fungsinya itu adalah memungkinkan untuk menuai data-data koleksi yang ingin dituai, yang pengen dikumpulkan gitu. Sudah join Pak. Sudah join, oke, silakan. Halo. Silakan Pak Victor dilanjutkan. Ya, Pak, ya kan jaringan saya di sini yang ya bermasalah sedikit, jadi agak keluar seperti itu. Tapi sudah masuk ya, sudah tergabung lagi? Sudah Pak. Iya, oke. Ini salah satu menjadi kendala ketika kita online ya, jaringan seperti itu. Kalau kita offline, yang jadi kendala adalah jarak perjalanan kita yang jauh, kita dari Indonesia Timur ke Jawa, tapi kalau online ya masalahnya jaringan, seperti itu. Iya, saya lanjut ya Pak. Iya. Silakan Pak Victor. Iya. Nah, komponen yang kedua yang menjadi perhatian kami itu pimpinan. Seperti yang saya sudah bilang, pimpinan itu adalah pemangku kepentingan yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan di universitas, di perpustakaan lebih khusus seperti itu. Dan pimpinan itu menjadi faktor kunci keberhasilan untuk kita bisa terobos lebih jauh. Ibarat kata, pimpinan merupakan pintu masuk untuk kita bisa melebarkan perkembangan perpustakaan di Unika de La Salle Manado. Oke, ada beberapa. Ini ada 3 tips sih sebenarnya yang sudah pernah saya lakukan ketika awal pertama saya menjadi kepala perpustakaan dan mencoba untuk membangun komunikasi dengan pimpinan. Mungkin ini menjadi juga
bisa berbagi tips kepada Bapak Ibu sekalian yang ketika menjabat menjadi seorang yang muda, terus punya pimpinan yang jarak umurnya cukup jauh. Yang pertama adalah saya mencoba untuk mengenal karakter pimpinan saya dulu, begitu, untuk betul-betul masuk ke dalam bangun hubungan dengan beliau sebagai pemangku kepentingan. Yang kedua, yaitu berkomunikasi dengan lebih cenderung memberikan ide dan gagasan. Yang kedua, ketika saya sudah mengenal pribadi, yang kedua yang saya lakukan untuk bisa mengambil hati pimpinan dalam perkembangan perpustakaan di tempat kami, yaitu sebisa mungkin memberikan ide. Jadi kami sudah punya rancangan sesuatu yang akan kami bangun begitu ke depan, seperti itu untuk perkembangan nikah. Jadi ketika kami menghadap pimpinan, tidak serta-merta membawa kayak kertas kosong untuk dikasih begitu, tapi kami sudah punya sesuatu yang bisa menjadi nilai jual kepada pimpinan. Itu pimpinan agak lebih segan, dan itu yang kami lakukan di sini. Yang ketiga adalah lebih sering meminta usulan dan saran, sekalipun pimpinan kami adalah seseorang yang sedikit tidak atau kurang lebih tidak mengerti tentang perpustakaan. Ketika kami meminta untuk saran, beliau akan lebih segan untuk memberi lebih bagus untuk memberikan saran, karena beliau merasa bahwa saya juga bisa perlu untuk kasih masukan di perpustakaan. Tiga cara ini yang ketika kami mulai mengembangkan perpustakaan, ketika saya sudah mulai bekerja di perpustakaan, yang sangat efektif yang kami sudah lakukan seperti itu. Komponen yang ketiga adalah SDM dalam perkembangan. SDM itu sangat penting dalam perkembangan perpustakaan, apalagi kalau kita mau lihat perkembangan yang menuju ke arah digitalisasi, gitu. Karena seperti yang saya bilang di awal, bahwa pengguna kita adalah pengguna yang yaitu generasi Z, yang mereka yang sangat suka dengan namanya internet, menggunakan internet sangat full begitu. Nah, SDM di kami ini saya mencoba untuk membagi dalam dua kategori, dua bagian. Yang pertama adalah SDM eksternal, yaitu tenaga IT. Idealnya perpustakaan itu harus memiliki tenaga IT-nya sendiri, idealnya seperti itu. Di banyak perpustakaan yang sudah maju itu mereka sudah punya tenaga IT, tapi di tempat kami tenaga IT itu menjadi tenaga SDM eksternal, artinya mereka di luar unit kerja kami. Nah, dan karena tenaga IT ini adalah SDM di luar unit kami, nah itu sangat penting. Poin kedua yaitu pimpinan. Ketika kami sudah masuk ke pimpinan, jalur masuknya ke tenaga IT di luar perpustakaan itu akan lebih gampang. Jadi cara masuk kami seperti itu, karena kami melihat bahwa kami tidak memiliki IT di perpus, IT kami adalah IT di luar unit. Kami menggunakan jalur pimpinan untuk melancarkan segala sesuatu yang bisa kami buat, yang kami rancangkan begitu. Dan SDM kedua itu SDM internal. SDM internal ya tentu saja pustakawan. Kami yang berada di dalam lingkup unit kerja perpustakaan. Pustakawan merupakan ujung tombak dalam perkembangan perpustakaan. Ini mungkin Bapak Ibu sudah tahu semuanya ya, bahwa kita adalah ujung tombak dalam perkembangan perpustakaan. Maka kita harus memiliki kemauan untuk bisa mengembangkan diri ke depan. Apalagi kita tahu bahwa zaman sekarang kita adalah generasi, menjadi pengguna kita adalah generasi Z yang sangat melek dengan Masih belum ada kabar Pak Victor ya? Belum. Kayaknya Wahyu PMH bisa dilanjutkan Pak. Oke, iya. Kita lanjutkan yang tadi ya. Sebenarnya tadi ilmu dari Pak Victor itu keren banget, asli itu keren banget. Itu yang jarang disebutkan kalau orang bahas tentang manajemen di perpustakaan. Jadi apa yang tadi Pak Victor udah terangkan itu sesuatu yang luar biasa. Itu yang jarang di-sharing. Biasanya kalau kita ngomong manajemen perpustakaan, biasanya kita kalau ngomong manajemen perpustakaan itu pasti ngomongnya normatif ya. Nah, bentuk implementasinya itu tadi yang diterangkan Pak Victor itu tadi, bahwa
pustakawan harus bisa ngelobi, berkomunikasi, terus bagaimana caranya supaya perpustakaan punya daya bargaining ya dengan lewat pimpinan dan lain-lain, kemudian bagaimana dia menerangkan pimpinan, itu keren banget. Untuk orang semuda itu gitu ya, baru lulus jadi kepala perpus sudah punya skill seperti itu tuh luar biasa gitu. Tapi itu nanti aja ya, selesai di akhir aja gitu. Kita lanjut lagi. Nah, kalau saya hubungi Pak. Ya, kita Pak Victor belum ada ya? Belum. Oke, kita lanjut lagi ngomong teknis dulu ya. Mungkin saya ngomong teknis saja. Jadi kalau tadi misalnya rekan-rekan sudah online database perpustakaannya, kemudian sudah support OAI PMH, kemudian sudah bergabung ke Indonesia OneSearch, maka udah selesai. Jadi maksudnya selesai itu ya nanti ketika ada pengguna ingin mencari koleksi kita, itu bisa mencari lewat website kita maupun lewat Indonesia OneSearch. Bahkan Indonesia OneSearch itu kan juga terdaftar di Google, website kita juga terdaftar di Google. Jadi nanti orang bisa nyari dari mana aja, gitu ya. Jadi sekarang itu kaitannya dengan bagaimana kita mempromosikan koleksi perpustakaan kita adalah berusaha agar bisa dicari lewat mana aja, lewat Google bisa, lewat Indonesia OneSearch bisa, lewat websitenya instansi kita bisa, pokoknya berusaha sebanyak mungkin. Tidak usah khawatir soal, nanti duplikasi data, itu nggak ada masalah. Karena itu kan masalahnya memang tujuannya buat menyebarluaskan dan menduplikasi, memang itu tujuannya. Sedangkan sumbernya, tapi tetap dari perpustakaan kita, jadi nggak ada masalah. Nah, sekarang apakah Indonesia OneSearch itu bisa dimanfaatkan untuk itu aja? Ternyata tidak untuk itu. Ada lagi hal yang lain. Ya, contohnya, misalnya nih, kita untuk otomasi pakai Slims atau InDesign. Oke, kemudian kita bangun repositori institusi, kan sekarang lagi keren tuh repositori institusi ya. Repositori institusi itu adalah koleksi digital dari instansi kita, itu dikumpulkan kemudian dikasih aksesnya ke publik. Ya, nah itu repositori institusi. Jadi repositori institusi itu bukannya kumpulan e-books digital yang ada copyright-nya, kemudian kita kumpulkan, terus kita sebarluaskan, bukan seperti itu. Tapi biasanya repositori institusi itu koleksi dari instansi kita. Kenapa dari instansi kita? Karena tidak ada masalah copyright di situ soalnya. Kayak saya di Kementerian Pendidikan, kita punya buku sekolah elektronik yang memang untuk disebarluaskan ke masyarakat. Nah itu copyright-nya tidak ada masalah untuk kita menyebarluaskan kembali. Nah, biasanya pakai e-prints ya. Kalau di Indonesia itu yang paling populer pakai e-prints untuk repositori institusi. Nah, kemudian ternyata ada juga perpustakaan mengelola jurnal. Nah, mengelola jurnal itu yang paling populer adalah pakai OJS. Jadi di perpustakaan kita tuh banyak menggunakan teknologi yang bermacam-macam. Ya, ada otomasi, ada repositori, kemudian ada jurnal dan lain-lain. Nah, sekarang kalau kita ingin menggabungkan semuanya dalam satu pencarian, itu jadi masalah sendiri. Karena secara teknis berarti kita harus bikin user interface, kita mengumpulkan datanya dari 3 database, kemudian kita bikin fitur pencarian dan lain-lain. Nah, bisa nggak kita bikin seperti itu, tapi nggak ada usaha sama sekali? Bisa. Caranya adalah dengan memanfaatkan Indonesia OneSearch. Ya. Jadi kalau di Indonesia OneSearch itu kan kita nanti mendaftarkan nama instansi kita, koleksi kita apa saja. Nah, itu semua kita daftarkan. Nanti di OneSearch itu bisa kita set pencariannya hanya berdasarkan instansi kita. Jadi langsung mencari ke katalog kita sama repositori sama jurnal itu bisa. Nah, itu contohnya, itu yang saya juga sudah lakukan. Ya, jadi beberapa perpustakaan yang pakai teknologi yang macam-macam gitu ya, menggabungkannya dalam satu pencarian dengan pakai OneSearch. Nah, itu yang yang saya lakukan gitu. Jadi OneSearch itu bukan cuma buat nyebarin koleksi kita, tapi juga bisa menjadi sarana untuk menyatukan koleksi kita yang terdiri dari teknologi yang bermacam-macam. Seperti itu. Nah, bagaimana kalau teman-teman punya aplikasi sendiri, mau gabung ke OneSearch, bisa nggak? Bisa, asal mendukung protokol OAI PMH. Ya. Jadi protokol OAI PMH itu adalah lingual franca, apa ya bahasanya ya, bahasa perantaranya lah, untuk katalog kita bisa dikumpulkan ke dalam Indonesia OneSearch.
Tapi kalau nggak mau pusing-pusing, mendingan menggunakan teknologi yang sudah mendukung OAI PMH. Itu banyak ya. Ada Enlist Lite dari Perpustakaan Nasional, kemudian ada SLIMS, kemudian ada, kalau luar negeri itu ada apa, Koha, kemudian ada Evergreen, itu adalah aplikasi-aplikasi perpustakaan yang open source dan semua sudah support OAI PMH. Jadi nggak usah pusing. Ya. Kemudian untuk repository ada ePrints, ada DSpace, dan lain-lain. Jadi seperti itu. Nah, ini Pak Victor masih belum bergabung ya, Mas Arief? Ya, sudah. Oke, silakan Pak Victor. Ya, mohon maaf sebelumnya Bapak Ibu sekalian atas kendala teknis yang terjadi di kami. Ya, saya coba lanjut ya, bahwa ya komponen yang ketiga yaitu SDM, dan yang SDM internal kita itu pustakawan. Dan yang kami lakukan di sini, kami mengikuti semua plafon atau semua forum yang ada di Indonesia. Ada IP, kita juga ikut forum di IP. Setiap kesempatan forum-forum pelatihan itu kita ikut. Kenapa? Itu sangat menguntungkan bagi kami untuk mengembangkan perpustakaan di tengah perkembangan teknologi. Karena pustakawan menjadi ujung tombak, maka kami dengan begitu dikatakannya, dengan begitu yang antusias sekali itu mengikuti semua. Dan kami di sini tergabung dalam JPA, Jaringan Perpustakaan Aptik. Dalam Aptik itu adalah Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik. Setiap tahun kami melakukan pertemuan kepala-kepala perpustakaan yang ada di Indonesia yang tergabung dalam Aptik, Perpustakaan Katolik. Di situ kami sharing banyak, dan tidak dipungkiri dalam forum tersebut saya mendapat banyak masukan dalam perkembangan teknologi yang akan kami kembangkan di Unika de la Sala Manado. Dan itu menjadi salah satu pintu masuk juga kami untuk bisa mengembangkan diri, untuk mengembangkan Unika de la Sala atau perpustakaan di tempat kami berada. Iya, komponen yang berikut adalah fasilitas. Komponen yang keempat yang sangat berpengaruh dalam perkembangan perpustakaan di kami di sini adalah fasilitas. Ya, fasilitas merupakan senjata perpustakaan. Ibarat kata kalau di medan perang, fasilitas itu ibarat senjatanya tentara, seperti itu. Dan fasilitas yang kami coba bangun yang pertama adalah fasilitas secara fisik. Yaitu fasilitas yaitu gedung perpustakaan, ruang baca, ruang sirkulasi, dan lain sebagainya. Kami tahu bahwa generasi yang kami layani saat ini ada generasi Z, yang dimana mereka tidak suka yang sesuatu yang sangat kaku, sesuatu yang sangat dulu. Makanya daripada itu, dalam mengembangkan perpustakaan kami di sini, kami mengubah situasi kondisinya. Yang biasanya perpustakaan itu bisa dikatakan adalah ruangan yang senyap atau ruangannya diam, kami mengubah, kami memutar, jadi kami membiarkan mereka untuk bisa bersuara di ruang baca. Bahkan kami memasang live musik, musik recorder maksud saya, memutar musik di ruang baca kami supaya menjadi komponen tambahan untuk mereka membaca dengan sangat nyaman begitu. Dan kami mulai memutar situasinya, kondisi yang ada di perpustakaan. Tujuannya cuma satu, yaitu untuk melihat dan untuk memberikan kenyamanan bagi generasi Z yang menjadi user utama kami, seperti itu. Fasilitas yang kedua yang menjadi penting adalah fasilitas sistem. Kami kan menyebutnya fasilitas layanan sistem. Nah, di situ tuh kami mengembangkan seperti yang Pak Hendro katakan, bahwa kami mulai
pertama mulai mengalign-kan OPA kami. Itu menjadi langkah awal untuk mengembangkan sistem kami. Jadi ketika saya masuk itu masih offline OPA-nya, dan awal langkah kami yaitu kami mengalign-kan OPA kami. Karena OPA kami sudah online, maka dengan adanya OneSource dari Perpusnas, nah ini membuka peluang bagi kami untuk bisa membagikan lebih luas koleksi kami. Karena koleksi kami, OPA kami sudah online. Dan pengalaman saya ketika mendaftar di OneSource itu sangat cepat. Tidak saya sangka waktu pertama kali saya daftar untuk ikut OneSource juga, untuk ikut masuk loginnya, itu sangat cepat dan sangat direspon baik begitu. Saya pikir itu harus tunggu berbulan-bulan, saya pikir tunggu untuk cukup lama, tapi ternyata waktu kami mendaftar saat itu sangat cepat. Tapi syaratnya cuma satu, seperti yang Pak Hendro katakan. Pak Hendro katakan bahwa ya sistem OPA kita harus online dulu, itu dulu, seperti itu yang coba kami kembangkan. Jadi ketika kami gabung dalam OneSource ini sangat terbantu di mana koleksi kami bisa dilihat secara lebih meluas di rakyat umum gitu di satu Indonesia. Dan selain kami juga tergabung dalam OneSource, kami juga punya repository. Kami juga mengembangkan repository yang sudah online, yang juga terkoneksi dengan Ramadikti, yang semuanya terintegrasi dalam satu sistem begitu, satu sistem. Dan seperti yang Bapak Hendro katakan bahwa perpustakaan itu wadahnya bukan cuma OPAK saja, kita punya banyak ternyata plafon-plafon yang menjadi komponen tambahan buat kita mengembangkan perpustakaan dalam segi layanan perpustakaan. Dan juga di sini kami juga punya namanya ADL. ADL itu adalah Arctic Digital Library, di mana di dalam ADL ini juga terdapat koleksi-koleksi perpustakaan, ada sekitar 21 universitas Katolik yang tergabung dalam Arctic, punya koleksi di satu tempat, yaitu di ADL. Ini juga salah satu komponen yang sangat penting dan untuk menjadi dukungan kami dan untuk mengembangkan perpustakaan seperti itu. Jadi di awal kami membangun ini memang tidak gampang. Ketika kami mulai online-kan, kami gabung di OneSource, itu prosesnya buat repository. Bahkan waktu kami buat repository, sedikit cerita, awal kami buat itu sempat kami ditolak karena bukan ditolak ya, tapi sempat diragukan karena ada yang mikir bahwa ketika kita punya repository dan sudah di-online-kan, maka sistem plagiat itu agak lebih sering. Tapi kami tidak menyerah, kami buat saja dulu, dan hasilnya repository kami bisa berjalan dengan baik seperti itu, dan bisa terkoneksi dengan Rama juga, bisa membantu setiap dosen dalam pengurusan kepangkatan juga. Seperti itu. Dan kalau melihat sekarang bahwa ketika perpustakaan itu masih bertahan dengan sistem manual atau sistem katalog yang manual, itu menurut saya tidak sangat relevan untuk di zaman sekarang ya. Jadi ketika saya coba iseng-iseng searching perpustakaan di Sulut itu seberapa banyak yang sudah punya fasilitas online, sudah bisa menggunakan fasilitas online, ternyata yang saya dapati itu baru sebagian kecil yang sudah menggunakan online begitu. Sisanya masih manual. Saya tidak tahu kendalanya di setiap universitas seperti apa, tetapi yang menjadi pengalaman kami di sini ketika kami memulainya dari yang offline ke online itu sebenarnya gampang saja. Prosesnya memang panjang tapi gampang, bisa dilewati. Dan yang itu 5 komponen itu yang kami pakai. Yang komponen terakhir sebenarnya ini yang penting sih. Yang kelima yaitu do it.
gitu. Ketika kita sudah tahu kita pengguna kita siapa, kita sudah bangun relasi dengan pimpinan kita, ya pimpinan kita sudah punya relasi, kita punya SDM yang mumpuni, kita punya fasilitas online. Tapi kalau kita tidak melakukannya itu ya sama saja bohong seperti itu. Dan saya coba untuk merangkumnya dalam 5 komponen. Mungkin ini juga menjadi sharing singkat dari kami untuk bisa berbagi kepada Bapak Ibu bahwa tidak harus budget yang kami gunakan itu tidak banyak, hanya sedikit saja, tidak puluhan juta. Bahkan kalau kami coba hitung-hitung ketika kami mulainya semua itu, bahkan budgetnya itu bisa di bawah 10. Semuanya di bawah 10 melakukan. Sebenarnya kendala terbesarnya itu bukan di budget, bukan di dananya. Kendala terbesarnya adalah di pustakawannya sendiri sebenarnya. Saya coba untuk menganalisis bahwa kendala terbesar ketika perpustakaan tidak mau berkembang itu bukan soal ke budget, tapi ke pustakawannya. Ketika pustakawannya mulai punya semangat untuk mulai mengembangkan perpustakaan setiap unit kerjanya, maka jalannya akan ada begitu. Dan saya percaya bahwa kami di Indonesia bagian timur juga bisa mampu bersaing dengan perpustakaan yang ada di daerah Jawa, mungkin di daerah Jawa yang ya sudah sangat maju. Kami percaya bahwa ketika kita punya semangat yang sama, ya kita bisa mengembangkan dan bisa memajukan perpustakaan yang ada di Indonesia Timur. Seperti itu. Cukup singkat ya Bapak. Pak Hendro, sharing saya dengan kendala jaringan yang ada, mungkin ya semoga bisa menambah semangat buat pustakawan muda yang ada di Indonesia Timur. Ayo kita mulai bergerak, tidak ada kata tidak bisa ketika kita mulai melangkah, seperti itu. Ya, demikian Pak Hendro. Ya, terima kasih Pak Victor. Sharing yang sangat luar biasa. Saya terus terang ini terharu. Saya sangat terharu karena apa? Presentasi seperti inilah yang menurut saya itu jarang ditemukan. Ya, jadi presentasi seperti ini, kalau pengalaman saya ya, saya sudah bekerja di dunia perpustakaan itu dari tahun 97, 96, 97 udah mulai kerja. Ikut beberapa kali training dan lain-lain. Nah, materi seperti ini itu yang sangat jarang ditemukan. Kalau kita ngomong training manajemen perpustakaan, biasanya kan ngomongnya normatif ya, sesuatu yang kita juga udah tahu gitu loh. Yeah. Cuma tinggal dilakukan apa enggak. Nah, kalau ini lebih membumi dan untuk orang yang semuda Pak Victor, kemudian sudah dapat kepercayaan menjadi kepala perpustakaan, kemudian bisa memaparkan strategi yang seperti ini, menurut saya itu luar biasa banget. Ya, jadi mungkin Mas Arief, Pak Victor ini mungkin bisa dielaborasi lebih lanjut untuk membahas hal-hal yang tentang manajemen perpustakaan. Ya, jadi ini ilmu yang luar biasa gitu ya. Kalau dari sisi Indonesia Onces-nya gampang sebenarnya ya, tadi Pak sangat mudah. Sangat mudah, yang penting online. Yang penting pokoknya online diikutin saja. Ya, diikutin aja prosesnya, nanti bisa gitu. Nggak terlalu sulit. Kalau misalnya di Perpusnas juga sudah ada timnya, karena kebetulan saya juga masuk di dalam grup WA pengelola relawannya Indonesia Onces, yaitu kita selalu responsif ketika ada masalah, dilemparkan di floor, maka tidak lama kemudian langsung masalahnya selesai. Nah, saya coba sedikit review ya, karena menurut saya ini materinya keren banget gitu loh. Jadi ini sesuai banget dengan yang selama ini saya pelajari memang. Jadi kalau kita mau mengelola perpustakaan, dulu Pak Putu Pendit, salah satu dosen senior saya, beliau bilang kalau kita mau mengelola perpustakaan
atau lebih luas lagi lah, tidak harus perpustakaan ya, mengelola arsip atau mengelola pusat informasi atau pusat dokumentasi dan segala macamnya. Maka hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus mengerti proses bisnis organisasi kita. Kalau kita bekerja di perguruan tinggi, kita tentu harus paham bagaimana perguruan tinggi itu beroperasi. Ya. Nah, dalam konteks paparan dari Pak Victor tadi, mungkin faktor pengguna salah satunya. Ya. Ternyata dari hasil surveinya, maka ditemukan bahwa penggunanya itu muda-muda. Ya, yang jelas mereka orang yang lahir dari tahun 95 sampai 2010. Tahun 95 saya udah sedang kuliah. Ya, 95 itu kalau nggak salah Pak Arief nih udah kelas 3 SMA. Ya. Tapi yang bikin saya kagum itu adalah hasil survei itu bukan cuma sekedar habis di hasil survei, tapi kemudian benar-benar dimanfaatkan, digunakan hasil surveinya itu untuk pengelolaan perpustakaan. Contohnya yang sederhana ya. Tadi ketika Pak Victor cerita bahwa karena hasil surveinya adalah generasi apa tadi? Milenial ya, IZ, di mana mereka senang sama musik. Ya. Akhirnya apa? Di ruang bacanya disetelin musik. Nah, ini sesuatu yang saya belum pernah lihat, belum pernah dengar selama ini. Gitu. Karena meskipun kadang-kadang perpustakaan itu hasil surveinya ABC gitu ya, tapi nanti ketika mereka melaksanakan pengelolaan perpustakaan ya sekedar business as usual gitu, tidak ada musik, tidak ada sesuatu yang memang dilakukan berdasarkan hasil survei itu. Jadi ini sesuatu yang langka, bahwa perpustakaan itu tidak harus selalu sesuatu yang sepi, senyap gitu ya. Tapi kalau memang perpustakaannya butuh musik untuk didengar, untuk membaca supaya mereka lebih rileks, mereka lebih betah, nah itu bisa dilakukan. Ya, jadi ini sesuatu yang sebenarnya bukan sesuatu yang rumit gitu, tapi selama ini kita tidak pernah melakukannya gitu aja sih. Gitu. Nah, kemudian yang menarik juga adalah bagaimana tadi Pak Victor melakukan lobby-lobby kepada pimpinan. Nah, ini juga penting. Dan ini juga tadi satu poin yang saya catat di sini adalah Pak Victor bilang ketika kita ngomong ke pimpinan, kita punya sesuatu untuk disampaikan. Nah, itu yang tadi di awal saya sudah sebutkan, bahwa biasakan di perpustakaan itu semuanya dihitung. Ada angka-angkanya, pengunjung lah, buku yang dibaca lah, buku yang dipinjam lah, apapun lah kalau bisa dihitung. Kenapa? Itu bisa jadi modal kita ngomong ke pimpinan. Kalau misalnya kita minta, Pak, kita butuh koleksi kelas 300 misalnya. Dasarnya apa? Nah, dasarnya statistik-statistik itu. Jadi kalau bisa, semuanya harus bisa dihitung. Ya, kemudian skill berkomunikasi. Nah, ini nggak diajarin di kampus. Ya, kalau tadi bilang orang IT kita itu eksternal. Eksternal itu berarti secara komando kita nggak punya kuasa terhadap mereka. Akhirnya bagaimana caranya? Akhirnya caranya adalah lewat pimpinan, lobby pimpinan, supaya antar pimpinan bisa jalan. Nah, itu hal-hal itu yang tidak diajarkan di kampus-kampus. Ya. Tidak diajarkan di pendidikan formal. Nah, itu yang harusnya memang sering di-sharing di forum-forum diskusi seperti ini. Ya. Jadi, teman-teman pengelola perpustakaan yang ada di forum ini, tolong jangan merasa tugas kita itu cuma sekedar mengkatalog buku, ya, sekedar nyusun-nyusun buku, enggak seperti itu, tapi harus lebih dari itu. Skill berkomunikasi, ngelobi, ngobrol, ya, bagaimana kita bisa menyampaikan sesuatu tanpa pimpinan merasa terintimidasi gitu loh. Jadi mereka, kan tadi Pak Victor cerita pimpinannya jauh lebih tua. Bagaimana caranya? Nah, itu pustakawan tuh harus punya skill itu. Saya melihat beberapa tempat ada perpustakaan yang bisa dapat tempat yang sangat strategis. Kalau dirunut ujung-ujungnya adalah kemampuan pustakawannya melobi, berkomunikasi. Nah, itu yang saya lihat masih jarang dimiliki sama pustakawan. Nah, itu skill yang sangat penting. Jadi, kalau boleh jujur ya, pengkatalogan itu bukan skill nomor 1 yang harus dimiliki kalau untuk pustakawan, apalagi jabatan atas ya. Tapi skill berkomunikasi, membuat konsep, kemudian implementasi, lobby, dan lain-lain. Gitu. Nah, ini sudah tadi diceritakan dengan sangat baik oleh Pak Victor gitu ya. Kemudian faktor SDM yang penting banget. Tadi ternyata
SDM itu salah satu teknik untuk mereka bisa inline dengan perkembangan yang ada adalah dengan mengikuti acara-acara ya di organisasi profesi, misalnya di IPI atau di ICP dan lain-lain. Oke, menarik juga ini saya mau nyelipin satu poin lagi, ini masalah plagiat. Ya, jadi tadi Pak Victor cerita ketika beliau mau membangun repositori, ada kekhawatiran kalau misalnya dibangun repositori institusi, maka nanti plagiarisme akan semakin mudah. Jawabannya salah. Itu yang saya alami sendiri adalah justru ketika koleksinya dibuka, ya, repositori kita dibuka, justru kita akan mudah mendeteksi plagiarisme. Nah, ini yang sedang terjadi saat ini adalah ketika seseorang dicurigai melakukan plagiarisme, akhirnya yang kita lakukan adalah kita ngecek ke Google. Kita ngecek kemana-mana sumber, akhirnya ketemu banyak. Ya, jadi justru dengan keterbukaan, dengan transparansi, maka mungkin memang orang jadi lebih mudah melakukan plagiarisme, tapi di satu sisi juga justru jauh lebih mudah juga untuk mendeteksinya, untuk mengawasi. Ya, jadi ada apa istilahnya ya? Ada kontrol sosial. Nah, ini yang penting ya. Itu juga harus didorong. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti berusaha bangun repositori institusi, kemudian ada penolakan dari sebagian dosen ya, kalau di perguruan tinggi biasanya dosen yang menolak, itu kita patut curiga, jangan-jangan dia selama ini biasa plagiat, jadi justru dia takut. Gitu. Atau mungkin memang dia nggak tahu. Nah, kalau nggak tahu, makanya kita kasih best practice yang sudah banyak dilakukan di perpustakaan di seluruh Indonesia. Oke. Nah, sekarang kita buka forum tanya-jawab. Silakan para peserta yang mau bertanya bisa open mic, langsung saja berbicara. Silakan bertanya kalau ada yang ingin bertanya, teman-teman semua. Ini saya lihat jumlah pesertanya lumayan, ya 422. Iya. Oh, Mas Arief ini kali pertama Pak Hendro, kali pertama saya bawakan materi dengan jumlah peserta sebanyak ini. Iya, sama saya juga. Jadi memang agak grogi sih. Kemarin sempat bilang kayak Ibu Ayu bahwa wah mungkin bakalan grogi nih ketika pesertanya lumayan sangat banyak begitu. Iya. Terlihat dari nadanya, Pak. Tapi tetap Pak Victor mampu mengatur intonasi. Itu udah luar biasa. Silakan coba saya lihat di chat ya. Cuma kalau chat tuh kadang-kadang biasanya agak sulit mensummary-nya. Chat saya kosong, Mas Arief. Mungkin keluar bisa, ya berarti tadi. Iya, saya sempat keluar tadi jadi kosong chatnya. Saya baca sharing pertanyaan ya Pak. Iya, monggo. Saya nggak bisa baca soalnya kosong di chat saya. Pertanyaan pertama ini dari Ibu Sri Lestari. Syarat daftar ke Indonesia Once apa saja jika sudah terdaftar untuk update data koleksi terbaru bagaimana? Saya yang jawab ya? Ya, Pak Victor kan, Pak Victor ini narasumber. Saya juga bisa sebenarnya, tapi jangan saya dong. Paling ahli Pak Hendro, jadi saya agak gimana gitu. Enggak, Pak. Sebenarnya syaratnya sudah kita omongin berkali-kali sih. Syaratnya cuma satu, OPA kita online itu aja cukup. Syaratnya cuma satu, OPA kita sudah online, sudah online, cuma satu itu aja. Terus gimana cara untuk mendaftarkan atau update? Ya, update datanya harus di platform kita, di OPA kita. Karena di OneSearch hanya wadah untuk mengumpulkan begitu. Jadi yang terpenting adalah pertama, ya pastikan sistem OPA kita sudah online. Apapun itu, sistem perpustakaan kita, mau itu repository, mau itu Slim,
kita harus betul-betul harus sudah online dulu untuk mau gabung ke OneSource. Terus yang kedua, bagaimana cara mengupdate? Ya update saja di platformnya kita masing-masing, di Sling-nya kita, di repositorinya kita. Maka secara otomatis akan terupdate juga di OneSource-nya kita. Seperti itu. Itu yang pengalaman yang kami alami sih. Ya, untuk bergabung di OneSource. Jadi untuk update-nya itu ya kami update datanya itu di Slim kami gitu, karena sudah online kami dengan rutin update database-nya, dan itu secara otomatis akan langsung update juga di OneSource gitu. Oke, terima kasih jawabannya Pak Victor. Saya coba tambahkan juga. Ya, jadi pertanyaan Bu Sri ya. Syarat daftarnya itu pertama tadi udah disebutkan Pak Victor, online dulu ya. Kemudian yang di-online-kan itu aplikasinya harus mendukung OAI PMH ya. Jadi setelah online pastikan aplikasi mendukung OAI PMH. Paling gampang pilih aja 2 ya, pilih kalau nggak InDesign dari Perpustakaan Nasional atau SLIMS. Kalau SLIMS yang dukung Kementerian Pendidikan. Ya, jadi silakan pakai SLIMS atau InDesign. Nah, nanti kalau sudah online tinggal daftar. Ya, daftarnya juga online, tidak ada persyaratan mesti ngasih KTP segala macam, itu nggak ada. Jadi tinggal daftar online. Setelah sudah terdaftar, maka nanti semua prosesnya otomatis. Tadi juga Pak Victor sudah menerangkan kalau misalnya update-nya gimana? Update-nya tinggal kita input ke Slim-nya kita, nanti ada prosesnya update juga ke Indonesia OneSearch. Kalau misalnya butuh lebih cepat lagi, butuh ketika input ke Slim langsung cepat juga ke Indonesia OneSearch update-nya, maka login ke Indonesia OneSearch-nya nanti ada pilihan untuk mengharvest ulang. Nah, itu ada. Ya, itu kalau nggak sabaran, misalnya pengen lebih cepat lagi bisa. Jadi kalau mengharvest ulang, itu database kita di OneSearch dikosongin lagi. Terus di harvest ulang gitu. Tentu butuh waktu juga gitu. Oke, jadi mungkin itu sudah pertanyaan dari Bu Sri Lestari sudah terjawab ya. Mungkin next ya dari Bu Christina. Ini mungkin saya next aja ya Pak pertanyaannya. Ya, ini stok opnam ya. Ya, ini ada pertanyaan dari Atsar Rahmat Ramadan dari Universitas 11 Maret. Apa yang membedakan OneSearch Indonesia dengan OneSearch lainnya? Ya, ini agak bingung ini OneSearch lainnya ini bagaimana? OneSearch lainnya. Kalau OneSearch tuh setahu saya yang seperti OneSearch tuh baru ada satu di Indonesia, yaitu Indonesia OneSearch. OneSearch ya. Ya, betul. Kalau di luar negeri mungkin mereka juga punya OneSearch-nya masing-masing, ya. Dengan nama yang berbeda. Nah, betul sekali, Pak Victor. Jadi pertanyaan yang berikutnya dari Sumini Sandra Inensis, adakah langkah-langkah strategis mandiri yang membuka perpustakaan dengan skala kecil di desa-desa? Karena kendala berputar pada biaya serta bagaimana kita bisa menambah jumlah. Nah, ini mungkin Pak Victor bisa. Ya, monggo Pak Victor. Oke, untuk pertanyaan ini sebenarnya saya juga punya pengalaman. Jadi tahun 2017 itu saya ikut programnya Kementerian Kemaritiman dengan beberapa teman-teman yang ada di Sulawesi Utara. Itu kami berkunjung di daerah tertinggal, bagian luar Indonesia, daerah tertinggal. Dan saat itu tugas saya itu adalah untuk membangun perpustakaan desa. Bangun perpustakaan desa. Sebenarnya kendala terbesar itu bukan budget. Memang budget salah satu kendala, tapi bukan menjadi kendala utama sebenarnya. Ketika saya membangun perpustakaan desa, gitu. Kendala terbesar adalah kalau kita ngomong soal buku, gimana cara mendapat buku ketika waktu itu saya turun ke desanya. Nah, karena saya tahu saya akan turun ke desa yang belum punya perpustakaan desanya, kami mengumpulkan buku-buku, kami bikin donasi kumpulan buku. Kebetulan saya tergabung dalam beberapa forum mengajar di Sulut,
Dan kami mencoba mengumpulkan buku-buku yang bisa terpakai di desa gitu. Jadi tanpa budget yang besar, kalau nggak salah budget kita hanya 500.000 untuk biaya akomodasi, ngambil-ngambil barang, dan itu cukup terkumpul kurang lebih 300 judul buku gitu. 300 judul buku yang kita bawa ke desa sebenarnya. Ya itu tidak, budgetnya cuma 500.000 waktu itu 2017 ketika kita pergi ke daerah di satu desa yang desa terluar di Sanye waktu itu. Dan ya dari koleksi itu ya kami bangun perpustakaannya begitu. Jadi sebenarnya ketika kita kurangan budget itu sebenarnya bukan jadi kendala sih. Banyak plafon kita bisa ada, kita bisa .com, kita bikin undangan selebaran, kita sebarkan di media sosial, di grup WA, kita punya donasi buku, banyak cara sebenarnya. Kalau kita pengen dapat, jadi untuk memperbanyak buku bukan cuman membelinya buku, tapi kita mengundang untuk orang menyumbang buku gitu. Seperti itu. Kalau kita tidak punya budget ya, tapi kalau kita punya budget yang mumpuni, membeli itu juga satu pilihan yang baik juga. Tapi kalau kita tidak memiliki budget yang sedikit begitu, ya kita buka donasi. Waktu itu kita gencar selama seminggu kita buka donasi untuk pengumpulan buku di media sosial kita gitu. Media sosial masing-masing teman-teman, dan terkumpul 300 buku yang kita bawa ke desa. Seperti itu. Dan ketika kita ke sana 2017 itu yang paling pertama itu ketika kita bawa buku, pertanyaannya bukan bukunya sudah di sana, apakah bukunya akan dimanfaatkan jangka panjang atau tidak. Itu sih jadi kendala terbesar sebenarnya. Gitu. Ketika kita bawa koleksi ke sana untuk bangun perpustakaan desa, pertanyaannya itu ketika kita bawa ke sana, apakah koleksi itu dimanfaatkan bagus oleh desa, oleh masyarakat desa atau tidak gitu. Yang kami lakukan waktu itu adalah memberikan pelatihan singkat kepada guru. Jadi kita milih salah satu guru di satu sekolah untuk menjadi penanggung jawab dalam perkembangan perpustakaan desa. Beliau tidak punya latar belakang seorang pustakawan, tidak punya latar belakang pendidikan perpustakaan. Hanya satu yang kami lihat, kemauan untuk mau mengembangkan perpustakaan desa. Jadi waktu itu, dan puji Tuhannya saat itu berkembang sangat pesat, dan kami sudah buat taman-taman waktu itu. 2 minggu kami di sana, kami buat taman baca di desa itu, bangun. Kebetulan perpustakaan desanya bersebelahan dengan sekolahnya, ada SD di situ, ada sekolahnya, dan itu kami punya satu orang yang betul-betul mau untuk membangun perpustakaan desa gitu. Dan budgetnya hanya 500.000 kalau nggak salah waktu itu untuk bukunya. Jadi itu pun bukan untuk beli buku, tapi untuk ngambil bukunya ke sana kemari. Seperti itu. Sebenarnya banyak cara sih untuk kita bangun perpustakaan desa begitu. Iya. Dan yang paling terpenting itu ketika kita pulang itu ya kita ngomong sama perangkat desanya bahwa ini bukan punyanya kita, ini punyanya desa. Jadi sebagaimana layanan yang kita bangun ini bisa berjalan dengan cukup lama dan dengan jangka waktu yang lama, yaitu tergantung desanya. Dan perangkat desanya itu dengan semangat yang baik juga merespon dengan baik untuk bisa menjaganya itu. Terakhir saya dengar di tahun 2020 kemarin, saat teman saya berkunjung ke sana, perpustakaan desanya itu masih ada. Bahkan sekarang sudah mulai menjadi taman bacanya mereka di sana. Seperti itu. Itu menjadi pengalaman pribadi saya sih di tahun 2017 seperti itu. Oke, terima kasih Pak Victor. Nah, kalau soal pengalaman yang gini, Pak Victor jauh lebih punya pengalaman daripada saya, karena saya nggak punya pengalaman untuk bangun-bangun taman bacaan di tempat-tempat terpencil seperti itu. Oke, kita next lanjut ke pertanyaan berikutnya. Mas Azhar Rahmat Ramadan dari UNS Universitas 11 Maret, Jakarta. Bagaimana cara mengenalkan one search
terhadap pembaca pemula yang memang minim terhadap literasi informasi digital. Silakan Pak Victor. Iya, oke. Saya coba untuk menceritakan apa yang terjadi di sini. Mungkin akan berbeda situasi dan kondisi di masing-masing unit kerja Bapak Ibu sekalian ya. Tapi yang kami alami di sini adalah bagaimana cara untuk memperkenalkan layanan terbaru kami, setiap layanan terbaru kami. Yang pertama sih, kami tidak banyak di ruangan sih, contoh itu. Jadi kami banyak berkeliling untuk samperin, ibarat kata nyamperin mahasiswanya untuk bercerita, oh kita punya kayak gini loh, kita punya gini. Jadi kita harus langsung turun ke lapangan begitu untuk ngasih tahu. Dan juga kebetulan kita punya monitor di lobby, dan kita juga menampilkan ternyata kita punya ini, punya one source dan juga punya platform lain untuk bisa digunakan seperti itu. Ada pun kita bekerja sama dengan promosi dengan bidang promosi universitas untuk menyebarkannya itu di media sosial. Sebenarnya yang paling berpengaruh adalah media sosial sih buat pengalaman kami ya. Jadi untuk penyebaran memperkenalkan fasilitas terbaru di perpustakaan itu lewat media sosial gitu. Jarang sih kalau kita menyebarkan lewat email ya, karena kalau lewat email tuh orang jarang buka begitu gitu. Tapi lewat media sosial itu bahkan sekarang kita punya banyak platform media sosial yang bisa digunakan sebagai media promosi juga. Makanya setiap perpustakaan itu wajib untuk memiliki media sosial seperti itu. Dan ya itu lebih banyak interaksi dengan pemustaka. Jadi kami sering turun langsung, sapa mereka, berbincang ke mereka. Salah satu kebijakan kami untuk untuk memutar musik di ruangan baca itu, salah satu masukan itu dari ketika kami datang ke pemustaka dan bertanya apa yang kalian butuh, apa yang kalian pengen gitu. Dan hampir tidak semua sih, tapi hampir sebagian besarnya itu bilang coba buat perpustakaan kayak toko buku. Kalau teman-teman kalau Bapak Ibu sekalian perhatikan, di setiap toko buku pasti ada musiknya gitu. Dan itu kami coba menerapkan di perpustakaan begitu. Dan ya kalau Bapak Ibu lihat, saya berada di ruangan sini, ini ada ruangan khusus untuk mereka yang tidak suka musik. Jadi kami menyediakan ruangan khusus untuk mereka bisa tenang begitu. Jadi yang ruang terbukanya untuk mereka bisa dengar musik, terus ruang tertutupnya untuk mereka bisa dengan tenang, seperti itu. Jadi kita balik situasi dan kondisinya seperti itu. Untuk memperkenalkan ya lewat media sosial sih paling sangat berpengaruh dan sangat cepat, seperti itu, Bang. Oke, terima kasih Pak Victor. Ya, jadi ini masukan yang sangat menarik ya. Jadi lagi-lagi sebenarnya inti dari jawaban Pak Victor itu align atau sejalan dengan yang sudah dipresentasikan tadi ya. Baik. Kebutuhan penggunanya gitu ya. Kalau terus satu kata kunci juga yang saya sedikit simpulkan dari jawaban-jawaban tadi adalah Pak Victor pasti selalu solusinya adalah pustakawannya jangan diam aja ya. Pustakawannya bergerak. Nah, mungkin itu yang juga kita harus tekankan. Jadi kalau kita nanti mengelola perpustakaan ya, kita nggak bisa berharap bikin katalog, update media sosial terus nanti datang dengan sendirinya. Mungkin sekarang tidak bisa lagi pendekatan seperti itu. Harus lebih proaktif ya. Harus pustakawannya punya skill berkomunikasi, ngobrol ya, supaya bisa ngeblend lah bahasa zaman sekarangnya ya. Bahasa anak jakselnya tuh ngeblend, menyatu dengan mereka, ngajak, ngobrol. Nah, itu ya. Kayaknya sederhana ya, tapi nggak semudah itu loh, karena saya juga mencoba ya. Ngobrol gitu, itu ternyata nggak semudah ini. Ngobrol sih gampang ya, tapi kemudian bisa menarik orang untuk mau menggunakan perpustakaan dari hasil ngobrol. Nah, itu yang tidak mudah. Oke, nah tapi tetap tadi Pak Victor juga bilang solusinya adalah disesuaikan dengan unit kerjanya masing-masing gitu. Apa yang sudah dilakukan Pak Victor mungkin harus disesuaikan lagi kalau kita
di tempat yang lain lagi. Benar. Oke. Silakan kalau ada pertanyaan lagi, Mbak Ayu, masih ada pertanyaan? Mungkin ada yang mau bertanya langsung, Pak. Silakan yang mau bertanya langsung, open mic. Mbak Agnes. Halo, saya mau bertanya. Saya dari BPK Penabur. Kami itu sudah pakai Slim dan sudah online. Nah, cuman kita mau tanya, kalau kita mau daftar di iOS itu harus bisa nggak sih satu nama aja? Soalnya kan kita dari jenjang TK sampai SMA tuh. Kalau didaftarin satu-satu kan banyak banget. Jadi kalau misalkan mau pakai satu iOS dengan nama BPK Penabur, kayak gitu, bisa nggak? Terima kasih. Bisa, Bu. Oh, bisa? Ya, bisa. Jadi nanti, ini mohon maaf Pak Victor ya, saya yang jawab ya. Iya. Silakan Pak. Ya, jadi nanti ketika mendaftar di iOS, nanti kan kita sudah punya akun. Nah, nanti di akun itu kita bisa menambahkan koleksi kita. Nah, jadi koleksi Slim SMA atau Slim SMP itu bisa ditambahkan. Jadi nanti bisa pencariannya atas nama BPK Penabur. BPK Penaburnya nanti langsung bisa mencari hanya di koleksi-koleksi itu bisa. Oh gitu. Jadi nanti linknya itu dicantumin di koleksi ya? Link-link UCS-nya kita? Iya, nanti kita dapat link di mana linknya itu hanya khusus untuk mencari koleksi BPK Penabur. Oh, oke. Ya. Terima kasih ya Pak. Nanti kalau mau juga bisa, kan linknya agak keriting tuh, agak nggak mudah dihafal ya. Kita pakai apa istilahnya URL shortener. Jadi misalnya s.id, jadi alamatnya s.id garis miring BPK Penabur, di mana kalau orang mengklik alamat itu nanti dilarikan ke Indonesia One Search. Gitu. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Oke, ini saya juga mau menambahkan ya. Jadi karena di The LaSalle ini menggunakan Slims, dan mungkin sebagian teman-teman di sini menggunakan Slims, ini bukan bermaksud apa ya, tapi sedikit ingin menambahkan bahwa di Slims itu kita punya aplikasi lain selain Slims. Ya, kalau kita menyebutnya adalah ekosistem. Jadi teman-teman yang menggunakan Slims itu kita ada pelengkap ekosistem yang lain. Ada dua. Ya, pertama UCS. UCS itu adalah aplikasi untuk membangun katalog bersama. Jadi kalau misalnya nih, tadi BPK Penabur ada beberapa perpustakaan, kemudian masing-masing perpustakaannya pakai Slims, itu bisa bikin katalog bersama sendiri, itu juga bisa. Pakai yang namanya UCS. Ya, jadi UCS-nya online, nanti Slims-nya bisa ngupdate datanya ke UCS. Nah, uniknya Slims adalah UCS-nya juga mendukung OAI PMH. Jadi UCS katalog bersamanya Slims juga bisa bergabung ke Indonesia One Search. Jadi kalau kita mau bikin Slims kita langsung gabung Indonesia One Search bisa. Kalau kita mau bikin katalog bersama sendiri sesama BPK Penabur, kemudian baru bergabung ke Indonesia One Search, itu juga bisa. Ya, itu satu. Kemudian kedua ada namanya Nayanes. Kalau tadi lihat presentasinya Pak Victor, itu di Aptik Digital Library-nya tuh tampilannya warna biru, itu adalah Nayanes. Itu fungsinya sama kayak UCS juga. Jadi cuma bedanya UCS itu, Nayanes itu tidak menyimpan data. Jadi kalau orang mencari kata kunci pendidikan misalnya, nanti Nayanes-nya itu yang secara real time bertanya ke Slims yang tergabung ke dalamnya. Ya, itu juga bisa. Jadi kalau secara teknologi, pilihan teknologi itu banyak, Bu. Ya. Mau pakai misalnya, kalau misalnya teman-teman di sini ada yang mau pakai inlist slide-nya Perpustakaan Nasional, monggo. Ya. Kemudian mau pakai Slims, monggo. Kemudian mau pakai yang lain juga, monggo. Yang penting pastikan kita tidak punya ketergantungan terhadap vendor tertentu. Jadi kalau Bapak-Bapak, Ibu-Ibu pakai inlist slide atau Slims itu relatif tidak punya ketergantungan terhadap instansi tertentu. Kenapa? Karena source code-nya bisa didapat langsung, kita punya hak untuk memodifikasi, kemudian kita punya hak untuk menyebarluaskan kembali. Ya. Nah, tapi kalau pakai software yang mungkin berbayar gitu ya, biasanya kan ada kita keikat sama vendor ya, itu coba dihindari lah. Dulu kenapa
saya dan teman-teman mengembangkan Streams karena kita tidak suka sekali kalau ada perpustakaan yang digantung lah istilahnya, di PHP-in, di ghosting lah istilahnya ya kalau kekinian tuh. Jadi begitu kita pakai, ketika kita mau menambahkan fitur harus bayar. Jadi kita harus bayar. Nah itu dulu dasar saya kenapa bikin Streams itu karena itu saya nggak suka di ghosting, nggak suka di PHP-in gitu. Maka lahirlah software-software seperti itu. Oke, silakan kalau ada pertanyaan lagi, ya, masih ada waktu. Mungkin satu pertanyaan lagi, Pak. Monggo. Ini pertanyaan dari Ahmad, Politeknik Harber Tegal. Saya registrasi Indonesia OneSearch pada saat Slim 7. Sampai sekarang registrasi keterangan pending. Sekarang sudah upgrade ke Slim 9, belum terintegrate dengan Indonesia OneSearch. Bisa dijelaskan cara registrasi yang benar, apakah email yang sudah diregistrasi, unit lain bisa diregistrasikan untuk perpustakaan? Silakan yang menjawab. Wah, kalau ini teknis iOS ya. Iya, nanti Mas Ahmad ya. Nanti kalau yang seperti ini saya nggak bisa jawab langsung di sini ya, meskipun saya relawan iOS tidak bisa jawab di sini karena harus dilihat dulu secara teknis ke database-nya. Jadi nanti ini japri-japrian aja kalau tidak ini ya. Kita ini terpaksa harus japri-japrian nih, nanti mungkin bisa ke panitia, bisa atau bisa kontak saya via WA bisa atau via Facebook. Silakan. Ya, ini terus terang nggak bisa dijawab langsung. Ini harusnya ya kalau normalnya udah langsung otomatis sih. Ya, kenapa ada biasanya nih kalau pengalaman kita di pengelolaan iOS itu biasanya ada yang berubah, mungkin URL-nya berubah atau ketika nginput ketika nginput tuh URL OAI-nya nggak pas gitu. Nah mungkin itu. Tapi kan kita nggak tahu juga persisnya, harus dilihat dulu. Jadi ini gimana ya? Nanti japri aja deh. Siap. Izin satu kali Mbak Ayu, ini kayak menarik pertanyaannya buat Pak Victor. Ya Pak. Yang masalah apa itu? Saya lihat. Dari Sheila Safitri ya. Apakah dalam melakukan lobby-lobby kepimpinan Pak Victor mengalami kendala? Bagaimana solusinya? Mungkin pertanyaan terakhir nih Pak Victor. Tantangan terberatnya apa ketika melakukan lobby kepimpinan? Oke. Kendala terberat sebenarnya mau bilang terberat juga tidak berat-berat amat ya. Tapi yang dialami kami, yang kendala yang memperhambat itu sebenarnya adalah kebijakan turunan gitu. Jadi ketika pimpinannya sudah menyetujui dan itu bentrok dengan kebijakan yang ada di masing-masing fakultas gitu. Biasanya kendala terberatnya di situ sih. Jadi kita harus menyesuaikan aturan, ibarat kata kayak repository sempat agak sedikit terhambat gitu ketika kita mulainya. Itu karena banyak fakultas yang punya aturannya itu untuk tidak mempublikasi secara meluas koleksinya seperti itu. Jadi ketika pimpinan sudah mulai menyetujui, bentrok sama kebijakan dari fakultas gitu. Kadang-kala kita harus menyesuaikan. Nah, sebenarnya lobby yang paling terpenting adalah ketika masalah itu ada di fakultas, yang kita kejar adalah dekan fakultasnya gitu. Jadi kita nggak diam aja sih. Biasanya kita ngajak kalau dekannya cowok ya kita ngajak ngopi, kalau apa kita sering ketemu gitu, datang ke fakultasnya untuk ngomong. Kebanyakan kenapa mereka menolak karena mereka belum paham, itu kendala terbesarnya. Jadi kebanyakan kenapa mereka agak segan untuk menyetujui apa yang menjadi program kerja dari perpustakaan, karena banyak mereka yang belum paham tentang tujuan maksud kita untuk buat ini gitu. Makanya
karena kita sudah tahu akar permasalahan yang mereka belum paham, ya kita harus jemput bola, datang ke masing-masing pribadi orangnya sih sebenarnya. Kita lebih langsung datang ke dekan fakultasnya, kita ngomong, ininya seperti ini loh, tujuannya seperti ini, dan manfaatnya besar kalau kita sudah online, manfaatnya kayak gini-gini. Dan ya puji Tuhannya ketika kita mulai lebih langsung ke profesional orangnya, ya semua akan terbuka jalannya, seperti itu. Jadi sebenarnya kendalanya itu ketika kita mentok di satu jalan nih, kita ikut jalan yang lain gitu. Jadi kalau kita mentok, contohnya kan ada banyak fakultas nih. Pasti ada beberapa fakultas yang memang betul-betul masih kita masuk dulu fakultas yang sudah bisa kita masuk dulu sebagai percontohan gitu. Jadi kita milih beberapa fakultas sebagai percontohan yang mereka sudah oke nih untuk repositorinya kita nih untuk bisa publish secara online gitu. Kita masuk ke mereka, dan fakultas yang belum menyetujui, mereka akan melihat, oh ternyata keuntungannya itu gitu ketika kita sudah online dan segala macamnya. Mereka melihat begitu. Jadi ketika kita punya dapat jalan buntu untuk masuk ke satu pimpinan, kita harus masuk ke lain dulu gitu. Yang buntu ini akan terbuka dengan sendirinya. Suara menghilang, Pak Victor. Suaranya hilang. Halo Pak Victor. Suaranya masih belum muncul. Masih belum. Masih belum keluar suaranya. Iya, memang itu. Demi jaringan mati. Sudah tidak tertolong lagi. Jaringan mati. Yang mati ya. Dipotong-potong dari pangkal ini. Ini kan. Ini pangkal itu akar itu ada di sini. Jadi dia bukan seperti ini. Kesian dia awal dia lihat dia bagi hasil operasi, dia nangis. Mangkat di pangkal. Gimana Mbak? Mungkin udah selesai juga kali Pak Victor. Mau disudahi apa gimana, Mas Arif? Besok itu dia sudah bisa merangkap dulu dia Halo, sudah? Nah, ya masuk. Ya, silakan. Masuk? Masuk. Iya. Pak Victor. Silakan Pak Victor. Iya. Sambil gimana tadi? Saya koneksi. Ya. Jadi Lobby gitu kepemimpinan lain. Iya. Jadi gitu sebenarnya. Di kita kayak gitu. Jadi kalau kita sudah mentok di satu pimpinan kayak gitu tuh. Contohnya kita ngambil fakultas, karena kan saya di perpustakaan universitas. Jadi kita banyak kepentingan nih. Jadi masing-masing fakultas itu punya kepentingan yang berbeda-beda gitu. Sedangkan kita adalah perpustakaan universitas yang harus merangkum semua fakultas gitu. Sebenarnya sebagai pencontohan saja yang waktu kita menerapkan repositori ya gitu. Jadi sebenarnya beberapa dekannya itu masih agak menolak begitu, agak bukan menolak sih, tapi masih belum mengiyakan gitu. Pak Nah, Victor, sebenarnya kita masuk saya mau tanya, ya. Ketika membangun repositori, nah itu apakah juga dibekali dengan payung hukum ya? Maksudnya keputusan rektor yang wajibkan untuk serah terima skripsi untuk disimpan di dalam repositori, itu ada nggak keputusan rektor seperti itu? Ya, sebenarnya ketika awal kita bikin itu belum ada, Pak. Di waktu awal kita bikin itu belum ada. Sebenarnya kita belum ada. Ya, awalnya pertama kali kita bikin itu belum ada. Nah, karena kan ketika SK itu kan keluar tuh harus ada kesepakatan dari semua pihak begitu, dari universitas. Jadi yang kita lakukan pertama kita bangun aja dulu, Pak. Jadi kita input dulu, tapi kita kunci
kita input, kita kunci. Terus ada satu fakultas nih yang mulai mengiyakan gitu, dan kita buka fakultas itu, kita buka dan ketika pimpinan universitasnya melihat dan itu positif, maka dikasih izinnya gitu. Jadi sebenarnya kalau kita nunggu suratnya itu, karena kan itu kebijakan atasan ya, karena kan kita masih di level menengah seperti itu. Nah, sebenarnya sih kita mulai aja dulu untuk input semuanya dulu, input prosesnya, input dulu. Ketika mereka izin, kita langsung online kan, seperti itu. Tapi sekarang sudah ada, dan sekarang sudah resmi untuk jadi syarat untuk bisa dipublikasi di deposito. Awalnya ada belum hukumnya gitu. Kita mulai untuk bikin aja dulu. Dan sebenarnya ada beberapa pimpinan yang agak belum mengiyakan, sebenarnya belum paham, dan makanya kita buat aja dulu, kita memperlihatkan dulu secara kasat mata seperti ini keuntungan depositornya kita dengan Pocket Pung di One Search juga. Ini keuntungan yang kita bisa buat. Ketika mereka bisa melihat, ya dengan mereka menyetujui, dan semuanya bisa berjalan dengan baik sih, seperti itu, gitu. Ya, seperti itu Pak Hendro. Iya, terima kasih Pak Victor. Ini cerita baru buat saya kaitannya sama repository ya. Jadi selama ini best practice, kalau saya kumpulkan cerita dari teman-teman pengelola repository di perguruan tinggi, biasanya dikuatkan dulu payung hukum biasanya ya, yang sering saya dapat ceritanya. Jadi kebetulan kalau di beberapa perguruan tinggi itu kepala perpustakaan itu bisa langsung laporan langsung kepada rektor. Ya, jadi kepala perpustakaannya melobi ya, di mana tujuannya adalah agar perpustakaan punya payung hukum untuk kemudian berdasarkan payung hukum tersebut mengeluarkan kebijakan tentang serah terima skripsi, tesis, disertasi dalam bentuk digital untuk disimpan ke dalam repository. Ya. Baru kemudian melakukan sosialisasi ke fakultas-fakultas. Nah, ini cerita Pak Victor ini pendekatannya beda lagi. Ya. Kalau tadi mungkin cenderung dari top down, dari atas ke bawah. Nah, kalau ini pendekatannya rebellious, pemberontakan. Gitu ya. Jadi bikin dulu gitu sembari lobby satu-satu, kemudian baru setelah lumayan banyak yang bergabung, baru kemudian nego ke yang lebih tinggi lagi untuk mengeluarkan payung hukum dan lain-lain. Ya, ini tidak ada yang lebih baik, yaitu disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Tapi cerita yang seperti ini saya baru lihat. Gitu. Nah, ini masukan yang berharga buat kita semua. Ya, lagi-lagi sebenarnya dengan cerita-cerita Pak Victor sebelumnya itu sama. Ya, bahwa pustakawan ya, utamanya kepala perpustakaan yang bisa mengambil keputusan itu harus punya ya skill berkomunikasi, melobi, ya ngopi-ngopi ya kayak tadi Pak Victor cerita ya. Otomatis kalau ngopi-ngopi kan kita kadang-kadang harus mengeluarkan uang sendiri misalnya kayak gitu ya. Itu sesuatu yang mungkin harus dilakukan. Dan skill berkomunikasi, melobi, melihat politik kantor seperti itu sesuatu yang harus dilatih ya. Nggak bisa kita hanya modal belajar di kampus atau langsung jago tuh enggak. Pasti itu ada skill yang mensyaratkan jam terbang seperti itu. Oke, Mas Arief, waktunya sudah selesai apa gimana? Iya Pak, sudah pukul 11. Oke, sudah pukul 11 ya? Indonesia Tengah sudah 12. Oh iya. Di kami sudah 12. Di jam 12. Oke, ya. Hadirin Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah ya rangkaian sesi diskusi kita pada hari ini sudah terlaksana dengan baik ya. Kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada narasumber kita Pak Victor Edwin
Ohewutun yang sudah berbagi ilmu, pengalamannya, dan insya Allah itu semua menjadi inspirasi buat kita semua, sehingga kita bisa memanfaatkan hal tersebut untuk bisa mengelola perpustakaan dengan lebih baik. Terima kasih kepada semua audiens yang sudah menyimak dengan antusias pada diskusi kali ini. Ya, boleh aplaus tepuk tangan ya untuk kita semua. Akhirul kalam, saya selaku moderator pamit undur diri. Ya, terima kasih atas semua perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan kepada Mbak Ayu dan Mas Arief. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Victor. Terima kasih. Mbak Ayu, sebelum ke Mbak Ayu, boleh saya sedikit? Iya, silakan Pak. Iya, sambil promosi nih, kira bulan depan rencananya akan pustakawan sekolah dari Papua, gitu ya Mbak Yu. Jadi nantikan infonya di medsos Perpustakaan Nasional. Jadi kita ngobrol-ngobrol santai seperti ini saja. Iya Mbak Yu, makasih Pak Hendro, Pak Victor, mudah-mudahan kita Terima bisa kasih ketemu. Pak Hendro, Pak Victor atas sharingnya juga luar biasa hari ini. Semoga teman-teman semua yang hadir di sini bisa dapat inspirasi atau semangat, terutama untuk perpustakaan di luar daerah ya, yang jauh dari Pulau Jawa, terutama Indonesia Timur. Semoga bisa segera bergabung dengan Indonesia One Search, sehingga kami bisa berbagi ilmu dan informasi yang bisa tersebar dan bisa dibaca, atau hasil karyanya bisa dibaca oleh seluruh yang ada di Indonesia. Sebelum itu, silakan Bapak Ibu mengisi full hari ini sebagai feedback kami bagaimana untuk acara kedepannya. Semoga kami bisa membuat acara yang lebih baik lagi. Saya akhiri acara hari ini. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.